Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gustianingsih dengan NIM 0704213089 dari kelas Biologi 3 Stambuk 2021. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul Sejarah Dinasti Umayyah Timur di Damaskus dalam Perkembangan Peradaban Islam. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah Timur di Andalusia. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah di Damaskus diawali dengan penyerahan jabatan khalifah dari Hasan bin Ali kepada Muawiyah demi persatuan umat. Berdirinya dinasti Bani Umayyah dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa penting dalam sejarah umat, yaitu Amul Jamaah. Setelah Ali wafat, kepemimpinan sebenarnya sempat dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hasan. Sebelumnya, Hasan telah dipilih sebagai khalifah pada bulan Syawal tahun 40 Hijriah oleh penduduk Madinah, menggantikan Ali bin Abi Thalib yang kekhalifahannya tidak diakui oleh Muawiyah. Hasan sendiri setuju menyerahkan jabatan tersebut kepada Muawiyah dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, Muawiyah tidak menaruh dendam kepada penduduk Madinah, Hijaz, dan Irak. Yang kedua, Muawiyah harus membayar hutang-hutangnya kepada Hasan. Dan yang ketiga, pemilihan khalifah harus berdasarkan musyawarah kaum muslimin. Dalam sejarah peradaban Islam, Damaskus menjadi pusat pemerintahan pertama di luar Jazirah Arab. Pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, memindahkan ibu kota Madinah ke Damaskus pada tahun 661 Masehi. Kira-kira 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yaitu era Khalifah Umar bin Khattab. Sebagai kelanjutan dari masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menjadikan Damaskus sebagai tonggak peradaban Islam. Kekhalifaan Bani Umayyah di Damaskus berlangsung selama 90 tahun, yaitu antara tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi. Adapun nama-nama khalifah pada masa Daulah Umayyah di Damaskus diantaranya, yang pertama Muawiyah bin Abi Sufyan, yang kedua Yazid bin Muawiyah, yang ketiga Muawiyah bin Yazid, yang keempat Marwan bin Al-Hakam, yang kelima Abdul Malik bin Marwan, yang keenam Al-Walid bin Abdul Malik, yang ketujuh Sulaiman bin Abdul Malik, yang kedelapan Umar bin Abdul Aziz, yang kesembilan Yazid bin Abdul Malik, yang kesepuluh Hisyan bin Abdul Malik, yang kesebelas Walid bin Yazid, yang kedua-belas Yazid bin Walid, yang ke-13 Ibrahim bin Malik, dan yang terakhir Marwan bin Muhammad. Selanjutnya, masa keemasan dinasti Umayyah. Masa keemasan meliputi Damaskus begitu Sultan Nuruddin berkuasa pada tahun 1154 Hijriah. Pada eranya, banyak masjid, madrasah, dan pusat kesehatan publik dibangun untuk menunjukkan pencapaian peradaban Islam. Sultan Nuruddin mendirikan pusat studi hadis pertama, Dar al-Hadis di Damaskus. Madrasah yang khusus bagi mazhab Maliki Al-Salahiyah. Begitu pula dengan Madrasah Al-Adiliyah pada tahun 1171 Hijriah yang kini menjadi Arab Akademik. Demikian pula dengan peningkatan kekuatan militer negara, adapun aktivitas intelektual di Damaskus pada zaman itu berkembang pesat, lantaran kontribusi dua suku, yaitu Bani Asakir dan Bani Qudama. Pada tahun 707 Masehi, di Damaskus berdiri rumah sakit sekaligus pusat studi kedokteran pertama. Hal itu atas dukungan Khalifah Walid bin Abdul Malik. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran dinasti Umayyah, yang pertama,
Munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Bani Umayyah, misalnya Khawarij dan Syiah. Yang kedua, perang saudara antara suku Arabiah Utara dengan suku Arabiah Selatan. Yang ketiga, terbunuhnya Khalifah Marwan bin Muhammad yang dilakukan tentara dinasti Abbasiyah sebagai akhir dinasti Umayyah di Damaskus. Dan yang keempat, tidak ada ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah. Hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.